Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Segalanya. Ya. Di sini kita akan membahas makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Ya. Yang pertama kita kembali kepada nama-nama Allah. Nama-nama Allah ini biasa disebut dalam Al-Quran Asmaul Husna. Asma artinya nama, ya. Husna artinya baik. Jadi nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah, dan ini sesuai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Ghaffar. Ya. Al-Ghaffar itu salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki makna bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya, artinya Allah itu menutup dosa hamba-hambanya. Ghafara itu berarti Allah itu menyembunyikan, ya, tidak membuka, tidak memperlihatkan aibnya hamba-hambanya. Nah, ghafara itu kemudian turun ke istilah istighfar, ya, maghfirah, ya, ghafir, ghafur, itu semua artinya, ya, ampunan, ampunan, ya, atau mengampuni atau menutup, ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ketika kita melihat satu kesalahan di antara teman-teman kita atau bahkan saudara kita, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita, maka sebaiknya kita itu tidak menceritakan, ya, tidak membuka, ya, karena itu adalah aib yang harus kita tutupi. Makanya orang yang menceritakan atau ghibah, membicarakan suatu keburukan yang sebenarnya itu terjadi sama orang, kemudian kita ceritakan, maka itu dosa besar. Nah, kalau kita tutupnya, justru Allah mengampuni, memaafkan kita, ya. Kata Nabi, siapa yang menutup aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Itu hadis sahih Ibnu Majah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau kita melihat keburukan-keburukan terjadi di sekitar kita, baik bentuk visi, bentuk perbuatan, ucapan, perilaku, mohon, ya, mohon tidak untuk disampaikan secara publik atau umum, supaya jangan sampai ini menjadi membuka aib, menjadikan teman kita, saudara kita malu, ya. Padahal kalau kita tutup, boleh jadi teman kita itu keliru waktu itu, hilang waktu itu, sehingga di kemudian hari akan memperbaikinya tanpa harus ada aib yang ditahu oleh masyarakat atau kebanyakan manusia diantaranya. Kemudian yang kedua, anakku, kita akan mempelajari tentang Al-Afu. Al-Afu itu, ya, juga salah satu Asmaul Husna atau nama baik, nama indah Allah. Al-Afu atau Al-Afu artinya itu menghapus, ya. Menghapus, menghilangkan atau melenyapkan. Nah, itu artinya Allah ketika seorang hambanya itu melakukan suatu kesalahan, maka ketika seseorang itu memohon maaf, beristighfar, meninggalkan perbuatan tercelanya yang sudah dilakukan yang lalu, Allah akan mengampuni, kemudian menghilangkan, ya, memaafkan dosa-dosa itu. Artinya menghapus atau melenyapkan, ya. Dan Allah itu Maha tahu, ya, apapun yang kita lakukan, baik yang kita nyatakan atau yang kita sembunyikan, Allah itu tahu, ya, Allah tahu. Allah katakan intubadu khairan aw tuhuhu aw ta'fu an su'i fa innallaha kana afuwan kadiran, ya. Jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa, ya. Artinya kalau punya teman punya kesalahan, kita maafkan, ya, maka kesalahan-kesalahan itu dari teman kita akan dimaafkan, dihilangkan. Demikian juga kita, ya,
Kalau kita punya salah, mohon maaf kepada Allah, maka Allah akan menghapusnya, akan menghilangkan ya jejak-jejaknya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari kita meneladani sifat-sifat terpuji Allah dari nama-nama asma Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, kemudian kita akan memahami makna juga al-wahid ya. Nah, al-wahid itu artinya tunggal ya anakku, sendiri ya, tidak ada yang duanya ya. Jadi Allah itu tunggal, pencipta satu-satunya alam semesta ini, tidak ada yang lain ya. Makanya kita katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, Muhammad itu adalah hamba dan utusannya ya. Dalam ayat yang lain, wa ilahukum, dan Tuhanmu ilahu wahid ya, yaitu Tuhan satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dia, huwar rahmanur rahim, dia yang maha pengasih lagi maha penyayang, itulah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya hanya juga kepadanya, karena Allah itu adalah wahid, tidak ada duanya. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita beribadah murnikan, ikhlaskan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada yang keempat ya, yaitu as-samad. Dalam surah Al-Ikhlas ada salah satu ayatnya yang mengatakan Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat memohon ya. Jadi kalau kita sudah meyakini, memahami maknanya bahwa Allah itu tempat bergantung, tempat memohon, maka jadikanlah di situ tempat memohon semua permohonan kita. Ketika kita mengatakan ya kana abdu wa ya kana nasta'in, sesungguhnya kita bermunajat di situ memohon pertolongannya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, mintalah di situ anak-anakku semua. Nah, itulah nama-nama asma Allah, mulai Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Nah, sekarang bagaimana Allah mengampuni hamba-hambanya? Caranya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum ya. Wahai orang beriman ya, apa taubat nasuha lah ya, taubat yang sungguh-sungguhnya ya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum min sayyi'atikum wa yudkhilukum jannah ya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Ya, itu syaratnya. Syaratnya adalah kita harus bertobat. Taubat nasuhah namanya ya nak. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu cukup 4. Yang pertama, meninggalkan yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan yang sudah kita lakukan, tinggalkan ya. Kemudian kita menyesal di dalam hati kita ya. Di dalam hati juga kita berniat untuk sepenuh hati bertaubat, meninggalkan benar itu, tidak akan lagi mengulangi. Kemudian betul-betul kita berharap ampunan Allah ya. Kalau kita menganiaya orang, maka kita harus mendapatkan permohonan maaf, ampunan atau maaf dari orang-orang yang kita perbuat kesalahan. Nah, ketika orang tempat berbuat kita salah memaafkan kita, berarti kita sudah bersih dari dosa di antara saudara-saudara kita. Demikian juga kita sudah bertobat kepada Allah, mohon ampun, apalagi memperbanyak istighfar ya, astagfirullahaladzim sampai 100 kali, maka insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi seperti itulah caranya Allah mengampuni hambanya, dan seperti itulah syaratnya untuk mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.